Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi dari manajemen resiko pada UMKM TikTok Ca. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah Melisa Putri dengan NIM belakang 200. Lalu yang kedua Kantika dengan NIM belakang 202. Lalu yang ketiga Feby Budianti dengan NIM belakang 204. Lalu yang keempat, yang terakhir saya Gilang Wahyu Ramadan dengan NIM belakang 205. Selanjutnya di sini ada profil UMKM-nya. Nama UMKM-nya yaitu TikTok Ca. Pemiliknya Muhammad Ramdan. Tahun berdiri yaitu tahun 2014. Alamatnya di Gerbang Belakang Unjani atau Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jenis usahanya itu minuman. Untuk profil produknya, produk yang diproduksi oleh TikTok Ca ini adalah olahan minuman seperti Thai tea dengan berbagai varian rasa seperti original, green tea, Milo, Ovaltine, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada analisis manajemen risiko TikTok Ca. Nah, yang pertama ini yaitu mengidentifikasi risiko. Metode yang digunakan adalah identifikasi sumber-sumber risiko dengan memperluas pengamatan dengan menggunakan metode survei atau wawancara langsung terhadap pemilik atau pegawai TikTok Ca ini. Nah, adapun pada tahapan identifikasinya yaitu untuk sasarannya kami mengidentifikasi keseluruhan berdasarkan 4 fungsi, yaitu manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Lalu ada sumber informasi. Nah, kami memperoleh informasi tersebut dari pemilik dan pegawai UMKM TikTok Ca. Lalu kami menggunakan teknik resiko, yaitu wawancara langsung. Selanjutnya, saya Melisa Putri dengan NIM belakang 200. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan juga pemetaan risiko, yang dimana identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 4 fungsi perusahaan, yaitu ada risiko keuangan, yang dimana laporan keuangan yang tidak tersistem dengan baik, dan juga harga bahan baku yang meningkat. Selanjutnya ada risiko SDM, yang dimana terjadinya karyawan yang sering keluar, kecelakaan kerja, dan juga karyawan yang terlambat masuk kerja. Selanjutnya ada risiko pemasaran, yang dimana para pesaing yang semakin banyak, dan juga kurangnya promosi produk. Selanjutnya ada risiko operasional, yang dimana terjadinya konsleting listrik, kerusakan mesin, tidak mencapainya target penjualan, dan juga kesalahan pembuatan produk. Selanjutnya, ada pengukuran risiko. Teknik yang digunakan untuk pengukuran risiko ialah dengan menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi risiko dengan cara mengelompokkan risiko berdasarkan dimensi frekuensi dan juga signifikansi, yang dimana dengan menggunakan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, yang dimana skala pengukuran frekuensi 1 sampai dengan 5, 1 sangat jarang, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 sangat sering. Selanjutnya ada skala pengukuran signifikansi, yang dimana diukur dengan skala 1 sampai dengan 5, yang dimana 1 kerugian sangat kecil, 2 kecil, 3 menengah, 4 besar, dan 5 sangat besar. Selanjutnya, pemetaan risiko. Teknik yang digunakan untuk pemetaan risiko ialah dengan melihat 2 dimensi terjadinya risiko, yaitu probabilitas atau peluang terjadinya peristiwa dan dampak atau tingkat kegawatannya, dengan mengkategorikan 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nama saya Feby Budianti dengan NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan diagram pemetaan risiko. Risiko pada kuadran 1, tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi, yaitu para pesaing yang semakin banyak. Risiko pada kuadran 2, tingkat probabilitas sedang sampai tinggi namun tingkat dampak tinggi, yaitu laporan keuangan yang tidak tersistem dengan baik, harga bahan baku meningkat, kerusakan mesin, tidak mencapai target penjualan, karyawan yang sering keluar, dan kecelakaan kerja. Lalu ada risiko pada kuadran 3, yaitu tingkat probabilitas tinggi namun tingkat dampaknya rendah, yaitu karyawan terlambat masuk kerja.
Lalu ada risiko pada kuadran 4, tingkat probabilitas rendah dan tingkat dampak rendah, yaitu terjadinya korsleting listrik dan kesalahan pembuatan produk. Selanjutnya, teknik pengendalian risiko. Untuk kuadran 1, para pesaing yang semakin banyak dikendalikan dengan risk control dengan menjaga kualitas cita rasa produk dan pelayanan yang baik. Lalu untuk kuadran 2, laporan keuangan yang tidak tersistem dengan baik dikendalikan dengan risk control dengan mengecek dan mencatat secara teratur catatan keuangan dan penjualan. Lalu tidak tercapainya target penjualan dapat dikendalikan dengan risk control dengan gencar melakukan promosi melalui media sosial dan pemasaran secara online menggunakan aplikasi GoFood atau ShopeeFood. Lalu, karyawan yang sering keluar, data dikendalikan dengan risk control dengan membuat perjanjian kontrak kerja. Lalu, kecelakaan kerja dapat dikendalikan dengan risk control melalui APD dan pengecekan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu, harga bahan baku meningkat. Hal ini dapat dikendalikan dengan risk avoidance dengan mengganti bahan baku yang lebih murah namun kualitas tetap baik, atau menaikkan harga jual dengan memberikan pengertian kepada konsumen. Lalu yang terakhir, kerusakan mesin dapat dikendalikan dengan risk retention, yaitu dengan menyiapkan dana untuk memperbaiki atau membeli mesin baru. Baik, di sini saya akan tika dengan di belakang 202. Mentoring risiko. Mentoring risiko keuangan pada UMKM TikTok Cha, yaitu laporan keuangan yang tidak tersistem dengan baik dan harga bahan baku yang meningkat. Yang kedua, risiko operasionalnya yaitu korsleting listrik, kerusakan mesin, tidak mencapai target penjualan, dan kesalahan membuat produk. Yang ketiga, risiko pemasaran yaitu para pesaing yang semakin banyak dan kurangnya promosi produk. Yang keempat, risiko SDM yaitu karyawan yang sering keluar kerja, kecelakaan kerja, dan karyawan terlambat masuk kerja. Strategi perusahaan yaitu ada risiko keuangan, pegawai mengikuti pelatihan untuk akuntan agar laporan keuangan dapat tersistem dengan baik. Yang kedua, risiko operasional, melakukan perawatan mesin atau bahkan mengganti mesin yang sudah rusak dengan yang baru. Yang ketiga, risiko pemasaran, yaitu mempromosikan produk di media sosial dan mendaftarkan usaha ini pada aplikasi GoFood atau ShopeeFood dan GrabFood. Yang keempat, risiko SDM, yaitu menerapkan SOP dengan baik dan dibuatnya laporan mengenai kehadiran pegawai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisis manajemen risiko yang telah kami lakukan, pada UMKM TikTok Cha ini terdapat risiko-risiko berdasarkan fungsi perusahaan diantaranya risiko keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Dengan melakukan serangkaian manajemen risiko dimulai dari mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, pemetaan risiko, dan pengendalian risiko. Dan sarannya yaitu, bagi UMKM TikTok Cha diharapkan dapat menerapkan pengendalian dalam internal perusahaan agar dapat meminimalisir risiko kecurangan, menanamkan budaya jujur pada perusahaan, mengidentifikasi risiko yang ada agar dapat mengelola risiko tersebut dengan tepat, dan mengawasi jalannya penerapan pengendalian internal dalam usaha. Sekian pemaparan hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.